Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Teman-teman yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah pada kesempatan siang atau sore hari ini kita dipertemukan di fanpage IOU Indonesia, yang mana ini merupakan satu karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita semuanya. Insyaallah pada kesempatan kali ini saya akan sedikit berbincang tentang salah satu tokoh, salah satu ulama dalam dunia Islam yang memiliki peran besar ya, baik dalam bidang pemikiran ya, maupun dalam bidang perbaikan akhlak, dan juga tentunya seperti yang kita bahas saat ini, yaitu dalam bidang pendidikan. Yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah seorang sosok, seorang tokoh yang dikenal dengan sebutan Ibnu Taimiyah. Ketika kita mendengar nama Ibnu Taimiyah, tentu setiap orang akan memiliki persepsi yang berbeda-beda. Ya, di kalangan pendukungnya, Ibnu Taimiyah merupakan sosok mujaddid. Sebaliknya, di kalangan orang-orang yang kontra, Ibnu Taimiyah dikenal sebagai sosok yang berlawanan dengan hal tersebut. Terlepas dari apa yang terjadi di tengah umat Islam, beliau adalah ulama yang memiliki kompetensi yang sangat luar biasa, ulama yang memiliki peran yang begitu besar dalam kemajuan umat Islam. Bahkan disebut juga beliau adalah sosok pemikir yang mendobrak kejumudan dan taklid yang di zaman itu ya, di abad ke-7 Hijriyah, umat Islam dilanda dengan paham fanatisme dan taklid buta. Teman-teman yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, tentunya ketika kita membahas tentang pemikiran tokoh atau pemikiran seorang ulama dalam bidang tertentu, maka kita terlebih dahulu mengenal siapa sih yang dimaksud dengan Ibnu Taimiyah, siapa beliau, di mana beliau lahir, di mana tinggal, dan di mana beliau menjalankan aktivitas ya, mengajarnya, berdakwahnya seperti apa. Ibnu Taimiyah, beliau memiliki nama asli Ahmad ya, bapaknya adalah Abdul Halim, Ahmad ibn Abdul Halim ibn Taimiyah. Beliau terlahir di kota Harran di negeri Suriah, di wilayah utara Suriah pada tahun 661 Hijriah. Pada tahun 661 Hijriah, kemudian beliau meninggal di penjara Qal'ah namanya, karena pada saat itu situasi politik sangat diskriminatif ya, dalam artian terhadap paham-paham yang berbeda dengan apa yang dipegang oleh penguasa pada zaman itu. Dan beliau meninggal di penjara Qal'ah ya pada tahun 728 Hijriah, yang umurnya pada saat itu kurang lebih adalah 68 tahun. Teman-teman yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Ibnu Taimiyah terlahir dari kedua orang tua yang paham dan mengerti tentang Islam ya, artinya terlahir dalam bi'ah ilmiah, terlahir dari kedua orang tua yang soleh dan soleha. Beliau
sejak kecil sudah menghafalkan Al-Quran, kemudian juga beliau sejak kecil sudah menghafal hadis-hadis Nabi SAW dan juga mempelajari fikih mazhab. Dan secara resmi mazhab beliau ya yang dipelajari adalah mazhab Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Teman-teman yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Ibnu Taimiyah setelah dewasa, ya belum terlalu dewasa kalau untuk ukuran kita, disebutkan di dalam buku-buku yang menulis tentang profil beliau ya saat beliau berusia 22 tahun beliau sudah menjadi pengajar ya di madrasah yang ada di Suriah. Kemudian juga beliau sempat menjadi pengajar di Masjid Al-Umawi yang ada di kota Dimashq atau Damaskus saat ini. Beliau termasuk tokoh yang sangat produktif ya dalam menulis, ada banyak karya. Dalam hal ini murid beliau yang juga memiliki satu keahlian yang luar biasa ya, murid beliau juga yang memiliki banyak karya, yaitu Ibnu Qayyim al-Jauziyah pernah mengatakan bahwa karya beliau itu ada 350 ya, dan bukan hanya dalam bidang satu disiplin ilmu saja, tetapi beliau seorang yang mutafannin atau dalam bahasa kita adalah multitalenta yang memiliki banyak sekali keahlian yang luar biasa ya. Dari 350 karya itu hanya beberapa saja yang masih tersisa ya, dan kitab-kitab yang tersisa yang dimiliki oleh beliau ya itu semuanya banyak dikaji ya, baik di perguruan tinggi maupun di seminar-seminar ya, maupun di masjid-masjid ya, di sekolah-sekolah, di pesantren-pesantren khususnya kita di Indonesia. Ada beberapa karya yang fenomenal dan terkenal yang beliau miliki ya, diantaranya adalah Al-Fatawa atau Majmu' Al-Fatawa yang jumlahnya sangat banyak ya, berjilid-jilid. Tentunya kadang berbeda antara satu cetakan dengan cetakan yang lainnya. Yang umumnya Majmu' Al-Fatawa atau kitab Al-Fatawa ini ada yang 37, ada yang 25, ada yang 20 jilid, yang di dalamnya membahas mulai tentang tauhid, kemudian tentang tafsir, kemudian tentang fikih, tentang usulul fiqh ya, kemudian juga tentang tazkiyatun nafs, bahkan juga tentang as-siyasatus syar'iyyah. Itu adalah karya beliau yang paling fenomenal. Kemudian beliau juga memiliki karya ya, karena memang beliau sangat perhatian dalam bidang tauhid ya, dalam bidang akidah, maka banyak dari karya-karya beliau itu lebih condong kepada tentang akidah dan bantahan beliau terhadap para ahli kalam ya, orang-orang yang mengikuti jalannya ahli kalam, seperti misalnya kitab Dar'u Ta'arud Al-Aql wa Naql ya, ini juga berjilid-jilid, ada 11 jilid. Kemudian juga ada Majmu'atul Rasail Al-Kubra, kemudian juga karya beliau ya, ada Al-Jawabus Sahih Liman Baddala Dinal Masih, yaitu satu buah karya yang kebatilan ya, agama Nasrani. Kemudian juga ada Iqtida Siratal Mustaqim ya, masih tentang akidah. Kemudian kitab Al-Istiqamah, kemudian ada kitab Muwafaqah Sahihil Manqul li Sarihil Ma'qul, yaitu keselarasan antara dalil yang sahih dan akal yang sahih ya. Kemudian juga ada As-Sarimul Maslul ala Syatimir Rasul, As-Sarimul Maslul ala Syatimir Rasul ya. Kemudian juga ada As-Siyasatus Syar'iyyah,
Al-Hisbah fil Islam, ada Kitabul Iman, kemudian juga ada kitab Raf'ul Malam Anil A'immatil A'lam. Ada banyak ya kitab-kitab, misalnya Al-Aqidatul Wasithiyah, kemudian Aqidah Tadmuriyah ya, dan juga yang lain-lainnya. Hadirin teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita langsung saja masuk ke pembahasan tentang bagaimana sih pemikiran yang dipegang oleh Ibnu Taimiyah dalam hal ini terkait dalam bidang pendidikan ya. Beliau selama ini dikenal sebagai seorang ulama yang konsen dalam bidang akidah ya. Akan tetapi kalau diperhatikan beliau karena memang beliau adalah seorang ulama sekaligus sebagai seorang pendidik dan pengajar ya, dalam serpihan-serpihan karyanya ada selipan ya, ada hal-hal yang di sana bernilai tarbawiyah ya, yaitu petikan-petikan yang sifatnya adalah pemikiran pendidikan, dan ini banyak dikumpulkan oleh para ulama ya. Di antaranya adalah apa yang terdapat di dalam kitab Ushul Tarbiyatul Islamiyah karya Profesor Dr. Muhammad Syahad Al-Khatib. Beliau mengumpulkan beberapa poin-poin penting yang terkandung ya di dalam kitab-kitab Ibnu Taimiyah ini, yang di dalamnya terkandung nilai-nilai pendidikan ya, mulai dari bagaimana filsafat pendidikan menurut Ibnu Taimiyah, kemudian apa sih tujuan pendidikan yang dimaksud oleh Ibnu Taimiyah, kemudian tentang kurikulum, bagaimana Ibnu Taimiyah memandang kurikulum ya, bagaimana Ibnu Taimiyah memandang metode pendidikan ya, metode bagaimana, kemudian juga tentang metode pendidikan dalam secara ilmiah seperti apa ya. Kita akan coba bahas secara ringkas satu-satu. Yang pertama adalah tentang falsafatut tarbiyah wa ta'lim inda Ibnu Taimiyah, tentang pendidikan menurut Ibnu Taimiyah. Filsafat di sini bukan maknanya adalah filsafat secara umum yang dipahami oleh para ahli kalam ya, tetapi filsafat dalam artian makna yang terkandung, inti yang terkandung di dalam pendidikan tersebut ya. Dikatakan dalam hal ini Ibnu Taimiyah mengatakan bahwasanya tentang pendidikan ya, bahwa al-ilmu nafi asasul haya, bahwa ilmu yang bermanfaat itu adalah ya, dia itu pondasi dari sebuah kehidupan. Jadi kehidupan ya yang tidak dilandasi dengan ilmu yang bermanfaat, maka dia itu kehidupan ya yang sia-sia, kehidupan yang bisa dikatakan tiada guna. Bahkan kemudian beliau mengatakan bahwa anna tauhid al-mihwar alladhi taduru alaihi falsafatut tarbiyah ya, bahwa dalam hal ini Ibnu Taimiyah berpendapat ya, inti dari tauhid ya, inti dari kehidupan ini adalah tauhid yang cakupannya adalah tauhidur rububiyah wa tauhidul uluhiyah. Jadi sebagaimana kita tahu bahwa kalau kita mengkaji para tokoh pendidikan
ya. Kalau kita mengkaji dari para tokoh pendidikan, mereka itu akan dipengaruhi dengan bagaimana mindset dia tentang Islam, ya. Seperti kita melihat bahwa di sini Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa inti, ya, dari pendidikan itu adalah pendidikan tauhid, ya, karena memang beliau memiliki kecondongan yang besar, ya, terhadap ini, ya terhadap tauhid, dan itu sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Ya, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembahku, kecuali hanya untuk beribadah kepadaku, dan dalam hal ini tauhidul uluhiyah. Ya, ini dikatakan oleh Ibnu Taimiyah seperti ini. Ya, kalau kita melihat dari apa yang dijelaskan oleh para pemikir yang lain seperti Al-Imam Al-Ghazali, ya, karena beliau memiliki kecondongan dalam bidang tasawuf, ya, dalam bidang tazkiyatun nafs, maka inti dari pendidikan menurut beliau adalah, ya, menjadi seorang yang luhur akhlaknya, ya, dia takut kepada Allah, ya, dia berbuat baik kepada sesama, atau apa yang disebut sebagai insan kamil, yaitu manusia sempurna. Itu menurut Al-Ghazali. Tapi menurut Ibnu Taimiyah bahwa pendidikan, ya, intinya adalah tauhid, yaitu tauhidullah fil ibadah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah. Iya. Kemudian beliau dalam hal ini, ya, tentang memandang filsafat pendidikan, ya, menurut Ibnu Taimiyah, ya, kaitannya dengan bagaimana memahami nas, bagaimana memahami dalil. Beliau katakan bahwasanya al-aqlul bashari yahtaj ila risalatil anbiya'i war rusul, bahwa akal seorang manusia itu butuh kepada risalah kenabian dan para rasul. Mengapa demikian? Ibnu Taimiyah mengatakan bahwasanya akal manusia itu butuh bimbingan risalah kenabian dan para rasul, ya, butuh bimbingan wahyu, butuh bimbingan, ya, dari, ya, butuh bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, ya, karena dalam hal ini, ya, dalam hal ini manusia diciptakan memiliki hawa nafsu, manusia diciptakan memiliki banyak sekali kekurangan, ya, manusia, ya, adalah seorang hamba yang dia harus dibimbing dengan wahyu. Jadi itu beliau katakan, ya, bahwa akal manusia itu tidak bisa dilepas sendirian, yahtaj ila risalatil anbiya'i war rusul. Ini sangat menarik sekali, ya, kalau kita jabarkan secara panjang lebar, dan kalau kita waktunya cukup, karena waktunya 30 menit, jadi mungkin kita peringkas saja materi-materinya, penyampaiannya, ya. Ada info suaranya tidak terlalu jelas. Bagaimana dengan teman-teman yang lain ini? Apakah memang sama, suaranya tidak terlalu jelas? Ya, baik, kita lanjutkan. Kemudian pemikiran pendidikan menurut Ibnu Taimiyah yang kedua adalah tentang ahdafut tarbiyah. Ahdafut tarbiyah. Ahdafut tarbiyah di sini tujuan pendidikan menurut Ibnu Taimiyah. Masya Allah, ini tujuan pendidikan menurut Ibnu Taimiyah dikatakan ada 3 jenis. Yang pertama adalah tarbiyatul fardil muslim. Tarbiyatul fardil muslim, ya. Ibnu Taimiyah mengatakan tujuan pendidikan yang pertama adalah mendidik pribadi muslim, ya. Lagi-lagi dikatakan pribadi muslim yang bagaimana, ya. Pribadi muslim yang bagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyah ini tujuannya, yaitu membentuk pribadi muslim yang
ya dia itu menjadi seorang muslim yang dibimbing di atas Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, seorang muslim yang dia itu berjalan di atas bimbingan Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini juga sebagaimana disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, di dalam hadisnya, taraktu fikum amroini lan tadillu ba'di. Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara yang kalian tidak akan pernah tersesat setelahku. Ma tamasaktum bihima, selama kalian berpegang teguh kepada keduanya, yaitu kitabullah wa sunnatur rasulih, kitab Allah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Itu jadi tujuan yang pertama adalah membentuk atau mendidik pribadi muslim yang dia berjalan di atas Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian tujuan yang kedua adalah ikhrajul ummatil muslimah, yaitu mengarahkan umat Islam, ya, mengarahkan umat Islam. Ini maksudnya bagaimana? Yaitu menjadikan umat Islam yang satu, umat Islam yang dilandasi dengan ukhuwah Islamiyah, umat Islam yang dilandasi dengan persaudaraan sesama dengan muslim, ya. Hal ini sebagaimana disebutkan di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, bahwasanya seorang muslim itu adalah kalbunyan wahid, ya, seperti bangunan yang satu, yashuddu ba'duhum ba'd, yang saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya. Kemudian, ya, dari tujuan pendidikan ini adalah da'watu lil Islam fil alam, yaitu untuk dakwah, ya, dakwah ke sekian alam ini. Artinya adalah, ya, menyampaikan risalah Islam, dan dakwah merupakan tujuan dari, ya, para nabi dan rasul. Mereka menyampaikan risalah Islam dengan cara dakwah, dan dakwah ini merupakan, ya, satu perbuatan yang sangat mulia dan sangat bagus. Bahkan disebutkan di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah." Ya, maka siapakah orangnya, adakah perkataan yang lebih baik daripada menyeru kepada Allah, ya. Ya, ini adalah tentang keutamaan dari berdakwah, ya, menyampaikan risalah Islam, ya, menyampaikan risalah kenabian, menyampaikan risalah yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu adalah tujuan dari pendidikan. Jadi mindset yang dibangun oleh seorang Ibnu Taimiyah ini memang betul-betul tak terlepas dari nilai-nilai tauhid, tak terlepas dari nilai-nilai inti ajaran Islam yang disampaikan oleh Al-Quran dan juga sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Membentuk pribadi muslim yang dia berada di atas Al-Quran dan sunnah, kemudian mengarahkan umat Islam untuk senantiasa bersama, saling tolong menolong, kemudian berdakwah, ya, menyampaikan risalah Islam ke seluruh dunia. Kemudian berikutnya tentang al-manhaj, ya. Al-manhaj dalam makna yang luas di sini adalah tentang kurikulum. Seorang Ibnu Taimiyah memandang kurikulum pendidikan itu seperti apa. Beliau katakan di sini, ya, ini yang sangat menarik, bahwa al-ulumu kulluha syar'iyyah islamiyah. Dikatakan bahwa setiap ilmu itu semuanya, ya, adalah syariat dari Islam, adalah ajaran dari Islam, ya. Yang tentu dalam hal ini ilmu menurut beliau dibagi menjadi dua jenis.
ilmu dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah sam'i, ya, ilmu yang bersumber dari wahyu, ya, ilmu yang bersumber dari wahyu di sini, ya, dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ada ilmu yang bersumber dari akal, ya, ya tentu sumbernya adalah dari hasil pemikiran. Sumbernya adalah dari hasil pemikiran, dari al-hawas, dari memperhatikan, ya, dari mengamati, seperti ilmu kedokteran, ilmu matematika, ya, ilmu tentang hal-hal yang sifatnya adalah dari akal. Maka kata beliau di sini, ya, memandang kurikulum itu ada empat tempat, ya, di sini, ya. Jadi penempatannya, ya, ada yang majalnya itu, ya, dini, ya, dia memang domainnya adalah tentang agama, ya, seperti ilmu-ilmu syar'i, ya, ilmu-ilmu syar'i, ya, seperti akidah, kemudian fikih, ya, akhlak, ya, hadis, kemudian juga tafsir dan yang lain-lainnya. Kemudian disebutkan ada akli, ya, adalah yang berasal dari akal, ya, yang berasal dari akal ini seperti, ya, matematika, ya, fisika, kimia, itu hasil dari pemikiran seseorang, penelitian seseorang. Kemudian juga ada ilmu tentang askariyah. Askariyah ini tentang, ya, kaitannya dengan jihad, ya, kaitannya dengan jihad yang memang di zaman Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau hidup itu betul-betul masih berlangsung dengan kuatnya, ya. Majal atau domainnya tentang askari, ya, tentang jihad atau militer ini seperti teknik dalam perang, ya, kemudian membuat strategi perang dan yang lainnya. Kemudian yang keempat, ya, domain dari kurikulum ini adalah ilmu tentang sinaat, yaitu tentang bagaimana menghasilkan satu buah produk, ya, intaj, yaitu menghasilkan satu buah produk, ya, seperti, ya, di zaman itu, di zaman Ibnu Taimiyah, ya, kain yang ditenun, kemudian juga baju untuk perang, ya, ya, dan juga alat-alat yang lainnya. Hadirin, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada banyak sekali, ya, hal-hal yang kaitannya dengan dunia pendidikan yang disampaikan oleh Ibnu Taimiyah dalam serpihan-serpihan karya beliau ini. Yang keempat adalah metode pendidikan. Metode pendidikan beliau katakan ada dua jenis, ya. Yang pertama adalah at-tariqatul ilmiyah. At-tariqatul ilmiyah yaitu metode ilmiah. Yang kedua adalah tariqatul idarah, ya. Tariqatul idarah. Yang pertama at-tariqatul ilmiyah itu yang kedua itu, yang pertama, ya, at-tariqatul ilmiyah ini maknanya adalah metode ilmiah, ya, berupa sihhatun nazar fil adillah wal asbab al mujibah lil ilm, ya. Jadi sahihnya satu buah pendapat, satu buah pandangan, ya, dan hal ini, ya, berdasarkan kuatnya pemikiran, ya, kuatnya pemikiran dengan akal. Jadi dengan metode ilmiah, ya, metode yang benar-benar yaitu berdasarkan di atas jalan ilmu, berdasarkan hasil dari pemikiran yang memang sesuai dengan kaidah yang benar. Beliau katakan bahwa
Tariqatul ilmiyah. Tariqatul ilmiyah ini ada beberapa uslub ya, ada beberapa metode. Ada beberapa metode. Yang pertama adalah dengan uslubul hikmah. Ya, dengan cara hikmah. Kemudian ada uslubul mau'izatil hasanah, ya, dengan metode yang nasihat yang baik. Kemudian ada uslubul jidal al ahsan, ya, ada metode jidal, ya, berdebat dengan cara yang baik. Itu metode yang pertama, ya, tariqatul ilmiah. Kemudian yang kedua adalah tariqatul iradah, ya, iradah bukan idarah, ya, tapi iradah, ya, tadi pertama kita menyebutnya adalah idarah. Iradah ini adalah satu buah metode yang mengharuskan adanya tindakan, yang mengharuskan adanya tindakan. Apa maksudnya di sini? Ya, bahwa, ya, di sini dikatakan wa yu'akkidu Ibnu Taimiyah ala darurat takamul at-tariqatil ilmiyah wa tariqatul iradah. Wa yara anna at-tarbiyah idza iqtasarat ala tariqatil ilmiyah duna tariqatil iradah lan tajad muta'allimina, ya, zawi ilmin biduni amal. Jadi tariqatul iradah ini adalah metode yang harus dicari. Metode yang harus dicari berdasarkan kecondongannya dia itu seperti apa. Jadi yang pertama metode ilmiah, yang kedua adalah metode iradah yang harus dicari. Dan dikatakan oleh Ibnu Taimiyah, seorang pembelajar, ya, dia harus memiliki dua hal ini. Dia harus bisa menerapkan, ya, metode ilmiah dan juga metode iradah. Seseorang tidak mungkin dia hanya punya metode ilmiah tanpa ada iradah, tanpa ada kemampuan, tanpa ada usaha. Seseorang juga tidak mungkin dia itu akan menjadi seorang penuntut ilmu yang baik ketika dia itu hanya memiliki iradah tanpa dengan metode yang ilmiah. Demikian. Jadi ini sebenarnya penjabaran sangat panjang, ya, cukup untuk membahas tentang bagaimana pemikiran ini, karena dia harus dipahami dengan cara yang jeli, dia harus dipahami dengan cara yang memang dakik. Hadirin, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian dalam hal ini, ya, Ibnu Taimiyah berbicara tentang bagaimana dengan ilmu-ilmu yang lain, ya. Bagaimana pandangan Ibnu Taimiyah terhadap ilmu-ilmu yang lain, seperti ilmu yang datang dari luar, ya. Maka dalam hal ini Ibnu Taimiyah membolehkan, ya, ilmu-ilmu yang memang bukan dari kaum muslimin, ya. Maka beliau katakan, ya, bahwa bolehnya untuk menakal, memindahkan, ya, mengambil, ya, dari orang-orang di luar Islam, seperti dalam permasalahan tentang at-tib, yaitu kedokteran, ya, kemudian juga tentang hisab, tentang ilmu hitung, ya, dan juga ilmu-ilmu yang lain, selama ilmu tersebut adalah salihun lil Islam wal muslimin, yaitu untuk dia itu baik, ya, bagus, memiliki maslahat terhadap Islam dan kaum muslimin. Jadi hadirin, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini secara ringkas bahwa Ibnu Taimiyah, ya, beliau memiliki pemikiran yang sangat dalam, ya, dalam dunia pendidikan, khususnya adalah pendidikan Islam, ya. Jadi semua hal yang beliau sampaikan itu tak terlepas dari yang terdapat di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi
Sallallahu Alaihi Wasallam, tentang ilmu yang bermanfaat, tentang mulai dari filsafat pendidikannya seperti apa, mulai kurikulum ya, mulai dari tujuan pendidikan, kemudian juga metode pendidikan dan seterusnya. Dan beliau ya dalam hal ini ya, karena memang termasuk ke dalam ulama yang memiliki konsentrasi yang tinggi terhadap akidah, sehingga tujuan pendidikan ya dan filsafat pendidikannya itu tidak jauh dari apa yang ya beliau geluti dan beliau dalami tersebut. Ya, inilah ringkasan ya dari satu buah pemikiran Ibnu Taimiyah dalam bidang pendidikan. Ya, mudah-mudahan pertemuan yang singkat ini bermanfaat, khususnya bagi diri saya pribadi, juga kepada teman-teman semuanya. Mohon maaf jika ada yang salah, yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri saya. Ya, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.